Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membawakan soal tentang trigonometri kelas 10 bersama saya. Baik, perhatikan pada soal trigonometri berikut ini. Menentukan besar sudut pada segitiga ABC yang siku-sikunya ada di C. Sudut alfa berada di titik A, sudut beta berada di titik B. Panjang AB 10, panjang BC 8, panjang AC adalah 6. Bagaimana cara menentukan nilai dari sinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan titik-titik? Untuk menjawab soal pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu menghafal rumus-rumus perbandingan trigonometri, di mana kalau kita menentukan sinus suatu sudut adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, kalau kita menentukan sinus suatu sudut sisi di depan sudut dibagi sisi miring, kita lihat pada sinus suatu sudut alfa di sini ya. Pada alfa itu depan sudutnya adalah 8 di sini. Sisi miringnya adalah sisi 10 ya. Jadi demi sisi di depan sudut bagi sisi miring, maka sinus alfa itu adalah 8/10. Sedangkan untuk menentukan kosinus suatu sudut alfa juga sudutnya pada beta ya. Kosinus suatu sudut itu sisi di samping dibagi sisi miring. Maka kosinus suatu sudut beta, karena ini diminta adalah sudut beta, maka sisi di sampingnya sudut beta itu adalah juga 8. Sisi miringnya adalah 10, sisi yang terpanjang. Jadi kosinus beta itu adalah 8/10. Jadi untuk menentukan nilai sinus alfa ditambah kosinus beta, maka nilainya adalah 8/10 ditambah dengan 8/10. Jadi 8/10 ditambah 8/10, maka nilainya sama dengan 16/10. Itu adalah nilai dari besar sudut sinus alfa ditambah kosinus beta. Ya, mungkin dipahami. Kalau belum jelas bisa diulang kembali pada video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, perhatikan pada soal berikut ini. Jika sinus A sama dengan 2/3 dengan A adalah lancip, maka tangen A sama dengan titik-titik. Baik, untuk itu kita buat aja pada segitiga, pada segitiga lancip. Di sini kita ambil sudut alfa ya, di sini adalah siku-siku. Kalau kita menentukan sinus suatu sudut alfa ya, berarti kalau sinus suatu sudut alfa itu masih ingat rumusnya adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Jadi di situ adalah depannya adalah 2, sisi miringnya adalah 3. Berarti ini alfa, depannya adalah 2, sisi miringnya itu adalah 3. Jadi kita menentukan sisi yang terpendeknya di sini ya. Berapakah menentukan x? X-nya menggunakan dalil Pythagoras, berarti x kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang adalah 3 kuadrat dikurangi sisi yang terpendek adalah 2, berarti x kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4, 2/2, maka x sama dengan 5. Jadi x sama dengan akar dari 5. Karena akar 5 tidak bisa disederhanakan, jadi tetap aja x ini adalah akar 5. Jadi sisi samping sudut pada alfanya adalah akar 5. Untuk menentukan tangen, berarti tangen alfa atau tan A itu adalah, masih ingat rumusnya, sisi di depan sudut dibagi di sisi samping sudut. Jadi desa depan sudut dibagi samping sudut. Maka untuk menentukan tangen A, kita lihat pada segitiga yang sudah kita lihat tadi. Kepada sudut alfa A, maka sisi di depan sudutnya adalah 2, sisi di sampingnya adalah
akar 5. Jadi nilainya adalah 2 per akar 5. Atau kalau kita sederhanakan, tangan alfa atau tangan A adalah kita kalikan aja sesama akar 5. Jadi akar 5 dibagi akar 5, maka nilainya adalah 2 akar 5 dibagi 5, atau hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Itulah hasil dari sudut tangan A. Baiklah, kita lanjut lagi pada soal trigonometri kelas 10. Perhatikan pada soal jika kosinus alfa sama dengan 12 per 13 dengan sudut alfa adalah sudut lancip, maka sinus alfa sama dengan titik-titik. Pertama yang harus kita perhatikan, kita buat aja dulu pada segitiga lancip pada sudut alfa. Di sini sudut alfa, di sini adalah siku-sikunya, di mana pada kosinus, rumus kosinus suatu sudut adalah sisi di samping dibagi sisi miring atau disingkat dengan sami. Untuk mendapatkan sami berarti kita lihat pada soal kosinus alfa sama dengan 12 per 13, artinya di samping sudut alfa di sini adalah 12, sedangkan sisi miringnya adalah 13. Maka kita harus mendapatkan sisi yang belum diketahui, kita anggap aja sebagai X. Untuk mendapatkan nilai X berarti kita dengan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang yaitu sisi miringnya 13 dikuadratkan dikurangi sisi yang terpendek 12 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 169 dikurangi 12 pangkat 2 adalah 144. Maka X kuadrat sama dengan 25. Maka X kuadrat sama dengan akar dari 20, akar hilang ya, akar 25